Sudah 3 action, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yos Rosida dari SDN Warna Baru 2. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal apa sih budaya positif itu. Sebelumnya saya ada pantun terlebih dahulu. Nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Cilamaya. Cakep. Pulangnya ketemu Hansip. Cakep. Selamat pagi, guru hebat semua. Ayo kita terapkan budaya positif. Oke, tujuan ini adalah yang pertama ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, rekan guru diharapkan dapat menganalisis aspek-aspek dalam penerapan budaya positif dengan benar. Kemudian menerapkan budaya positif melalui kolaborasi bersama CGP di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan baik. Oke. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif ini dibagi ke dalam 3 bagian ya Bapak Ibu. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, dan yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Pada disiplin positif ini dibagi kembali, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar ini? Nah, menurut Stephen dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitasnya. Kemudian, berdasarkan pemaparan dari Stephen, maka kita harus bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ya, dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol sehingga menghasilkan murid merdeka belajar. Teori kontrol ini adalah strategi yang mengatur tingkah laku manusia dalam menyesuaikan atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Kemudian prinsip teori kontrol. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan siswa. Yang kedua, setiap tindakan memiliki alasan. Hargai setiap alasan siswa. Kemudian dengan melakukan penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian menggunakan nada suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif agar murid tidak merasa bersalah dan gagal. Kemudian yang kelima, apapun yang dilakukan murid bisa diterima selama ada sebuah kemajuan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perubahan paradigma. Stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Pada stimulus respon tentang dunia ada realitas kebutuhan kita semua, dan pada teori kontrol tentang dunia juga ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa
Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi pada teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menengah atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang. Nah, jadi tidak ada kalah. Nah, selanjutnya ada disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini, Bapak Ibu? Nah, makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, selanjutnya di sini makna disiplin menurut para ahli. Pertama, kita lihat dulu dari Ki Hajar Dewantara yang Merdeka Belajar. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jika tidak maka perlu motivasi eksternal. Kemudian menurut Johnson, disiplin ini belajar, ya. Disiplin ini adalah murid atau pengikut. Nah, motivasi yang terbangun adalah ada motivasi intrinsik juga, ya. Di sini bukan ekstrinsik, jadi hanya intrinsik. Disiplin diri, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana penguasaan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Next, selanjutnya makna disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yang artinya dari diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik atau dari luar diri mereka. Nah, kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia ini Dan Johnson dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dia akan bertanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Oke, nah, hukuman mencapai tujuan disiplin dan memotivasi yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian manusia. Nah, hal ini yang melekat dalam benak kita. Dapatkah hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman? Oke, selanjutnya dampaknya. Dampak dari hukuman ini apa sih? Nah, siswa kita bisa menjadi seorang yang pemberontak, pembohong untuk
menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri, kemudian tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika kedepannya. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan dihukum, maka mereka tumbuh dengan lingkungan yang kekerasan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu push up. Nah, itu adalah sebuah hukuman dan itu akan terbentuk di dalam diri mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siapa nih yang melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan penghargaan? Oke, ini adalah satu tingkat ya Bapak Ibu, satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Contohnya, misalkan Bapak Ibu ya datang pagi-pagi ke sekolah itu hanya ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah misalnya. Nah, berarti motivasi perilaku Bapak Ibu berada pada tingkat kedua. Oke, lanjut. Nah, pujian menghasilkan seseorang menjadi gila pujian Bapak Ibu dan mengukur diri mereka sendiri berdasarkan dari orang lain. Sebuah penghargaan memiliki penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan pujian. Kayak misalkan Bapak Ibu ya membuat perangkat pembelajarannya lebih cepat. Wah, hebat ya. Nah, jadi ingin mendapatkan pujian. Kemudian perbedaan antara pujian dan dukungan sebenarnya tidak terlalu mencolok. Oleh sebab itu perlu tahu apa saja yang membedakan keduanya. Ada apa saja? Nah, kita lihat ya. Pujian fokus pada pelaku. Contohnya bagus, hebat, baik. Sementara dukungan ini fokus pada perilaku ya. Jadi ibu, bapak sangat menghargai usahamu. Jadi jika pujian itu adalah fokusnya ke pelakunya, tapi kalau dukungan ini fokus pada perilakunya. Ya, selanjutnya pujian mengajarkan untuk tergantung pada hal-hal lain dan perubahan demi orang lain. Sementara dukungan mengajarkan manusia membangun sendiri dan mengubah demi kebaikan diri sendiri. Next, selanjutnya tujuan. Tujuan dari pujian ini adalah tentang persetujuan orang lain bahwa sudah melakukan hal yang benar. Sementara dukungan bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang apa yang ia pelajari dan dirasakan. Nah, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Next, nah ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Oke, tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan melakukannya tanpa ada embel-embel akan dihukum ataupun akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah dari gurunya. Selanjutnya, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ya cara kita sebagai guru memotivasi untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ya, siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikannya? Bagaimana ya cara kita sebagai guru ini untuk memberikan motivasi kepada murid-murid kita? Mangga, silakan. Boleh, Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bu Yos, bagaimana kita menanamkan disiplin positif dan positif ini kepada anak? Banyak caranya. Nah, salah satu yang paling mudah adalah dengan cara anak itu dikasih reward. Reward itu semacam hadiah, tapi memang tidak harus selalu barang. Itu bisa ujian atau kalau butuh materi, katakan contoh misalkan, karena kalau setiap hari rajin masuknya pagi dan sesuai dengan jam masuknya sekolah, masuknya kelas, jadi anak itu kita kasih nih, kalau kamu rajin masuk kelas tepat waktu, akan bapak kasih misalkan buku, itu salah satu rewardnya secara materi. Nah, kalau tidak bentuk yang lainnya, nah pujian, kita panggil anak yang rajin tersebut ke depan. Nah, anak ini contoh teman kalian yang rajin. Itu salah satu contoh dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dong. Oke. Ya, bagus sekali ya memberikan reward atau hadiah kepada siswa ya. Kepada siswa yang datang tepat waktu ya. Oke. Nah, kemudian juga, nah, jadi berada pada posisi motivasi perilaku manusia yang keberapa yang disebutkan Bapak tadi? Yang kedua. Nah, semoga dari yang kedua ini bisa ditanamkan kepada diri murid-murid kita agar berada pada motivasi perilaku manusia yang ketiga. Jadi sudah menjadi sebuah karakter. Jadi dengan tidak diembel-embel pujian dan hadiah pun mereka akan datang tepat waktu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar ini? Nah, kebutuhan dasar adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ada berapa nih kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan hidup, ada kebutuhan cinta, kebutuhan kekuasaan, kemudian kebebasan, serta kebutuhan kesenangan. Ya, nah, yang pertama ada kebutuhan survival atau bertahan hidup. Nah ya, yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kita membutuhkan kesehatan, kemudian kita juga membutuhkan tempat tinggal atau rumah, dan juga butuh
makan, Bapak Ibu ya. Nah, seks di sini sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis yang kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, next. Nah, kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, ini adalah kebutuhan psikologis, Bapak Ibu. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, nah bahkan ke binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi Bapak Ibu, wajar kalau misalkan kita punya bestie ya, jadi curhat ke bestie-nya. Nah ini adalah kebutuhan kasih sayang. Kenapa kita bisa curhat? Karena kita sudah merasa nyaman. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan power atau penguasaan. Di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengar dan dimiliki rasa harga dirinya, ya, memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan stop ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, jadi tidak terpengaruh. Oke, kemudian kebutuhan freedom atau kebebasan. Nah, setiap orang memiliki kebebasannya karena orang itu memiliki dirinya sendiri, ingin mengatur dirinya sendiri, ya, tanpa ingin diatur oleh orang lain. Nah, ini masuk ke dalam kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Manusia dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Oke. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fun atau kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, jika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya kita setiap hari hanya diam, tidak pernah tertawa, ya. Nah, maka kebutuhan kesenangan ini masuk ke dalam kebutuhan dasar. Nah, kesimpulannya, manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar akan mencoba berbagai macam cara. Pada saat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan cara yang baik, maka untuk mendapatkan hasrat akan kebutuhan tersebut akan menggunakan cara yang tidak baik atau negatif. Kebutuhan dasar manusia tersebut juga ada dalam diri siswa kita, Bapak Ibu. Maka tugas kita sebagai guru ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang baik. Nah, dengan begitu guru telah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada siswanya yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang arti tujuan pendidikan, yaitu memberikan keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu atau anggota masyarakat. Oke, nah selanjutnya disiplin positif selanjutnya adalah posisi kontrol, ya, budaya positif selanjutnya. Oke, posisi kontrol ini menurut Dendo sendiri dalam bukunya Restitution Rectituring School Discipline. Nah ini 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali
penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini? Apakah sudah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan kemandirian murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, pertanyaan pada diri kita sendiri ya. Melalui rangkaian riset dan berstandar pada Control Dr. William, berkesimpulan ada 5 kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga posisi teman, dan yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi-posisi ini apa ya? Oke, yang pertama penghukum. Kita kenalan dulu ya dengan si penghukum ini. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya, atau awas ya. Nah, siapa nih ibu bapak guru yang suka seperti itu di kelas? Awas ya, kamu ini selalu aja salah. Nah, itu adalah guru seperti ini merupakan percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Dengan caranya dia seperti ini, sebagai penghukum. Oke, yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi bahasanya lembut sehingga membuat si pelaku ini merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu begini? Ya, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Oke, next. Ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya guru ini selalu begini, ayolah bantu bapak sini. Nah, siapa nih yang suka seperti ini? Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya. Nah, kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi guru itu membantu siswanya, menganggap siswanya ini adalah sebagai teman. Kemudian hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya, gitu kan. Nah, padahal kan tidak, ya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Artinya murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Jika ada guru lain yang masuk ke kelasnya, bisa jadi murid tersebut itu tidak nurut dengan guru pengganti tersebut. Jadi dia hanya nurut kepada gurunya saja yang dia anggap sebagai teman, ya. Nah, ini sering terjadi. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Nah, di sini artinya mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas pelaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang
menjalankan posisi pemantau biasanya akan bertanya gini, peraturan apa ya? Apa yang kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa ya yang harus kamu dapatkan? Seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi kontrol atau posisi kontrol di posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, selanjutnya yang kelima adalah posisi manajer. Nah, apa sih posisi manajer ini? Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi ya dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ya, jadi kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu ya. Jadi, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke. Nah, di sini ada kasus ya. Ada Andi yang terlambat datang hadir ke sekolah. Nah, jika ibu bapak guru menjadi seorang penghukum, pasti nada suaranya tinggi. Nah, bahasa tubuhnya ya, matanya melotot dengan jari-jarinya nunjuk-nunjuk gini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kan? Sudah datang terlambat, kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Seperti itu adalah guru yang memakai posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, coba bagaimana perasaan muridnya bila guru seperti itu? Gimana perasaan jadi murid? Boleh Ibu Rina, gimana perasaan jadi muridnya? Pastinya kalau menjadi seorang penghukum ya, ketika guru tersebut menjadi seorang penghukum dengan nada suaranya yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya yang kurang etis, akan membuat seorang murid itu bukannya introspeksi terhadap kesalahannya, namun mereka itu akan menganggap kita itu sebagai orang yang killer gitu, tapi tidak menjadi jera bagi mereka. Oke, terima kasih bagus sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu Pika. Ya, jadi Bapak Ibu guru jangan jadi seorang yang penghukum, karena akan dianggap killer ya sama murid-murid kita. Nah, kalau posisi menjadi orang yang membuat merasa bersalah, biasanya halus ya bahasanya ya. Nah, contohnya gini nih, Andi, kamu ini bagaimana ya? Nah, kan ya, kamu sudah janji kan dengan ibu untuk tidak terlambat lagi. Kamu kenapa sih seringkali mengecewakan ibu? Ibu tuh benar-benar kecewa banget sama kamu. Kalau kamu
susah terlambat seperti ini. Jadi bahasanya lembut Bapak Ibu. Cuman di sini seorang yang membuat pelaku merasa bersalah itu jadi menggagalkan identitas pada pelaku tersebut. Jadi iya, saya jadi tidak merasa berharga seperti itu Bapak Ibu. Nah ini juga kurang baik ya Bapak Ibu ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Andi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh ke ibu untuk tidak terlambat lagi. Nah, jadi sambil tertawa si ibu gurunya, misalkan gitu ya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ayo cepat kamu duduk sana. Nah, si Andi ini, si murid ini, jadi menganggap gurunya adalah sebagai temannya. Akibatnya apa? Akibatnya murid ini senang dan akrab dengan guru. Nah, tetapi dia akan mengulanginya lagi karena tenang, sama ibu gurunya juga gak akan diomelin, kan udah best friend. Nah, gitu ya. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu juga menghindari posisi yang ketiga ini. Kemudian posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi mantau nih. Nah, Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, si Andi kan jawab, tahu Pak, misalkan, kamu ini sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Si Andi kan paham dong. Kemudian si bapak ini atau si guru ini akan mengaitkan kesalahan pelaku dengan peraturan-peraturan sekolahnya. Jadi apa yang dilanggarnya, sanksi apa yang akan didapatnya. Nah, posisi kontrol yang ini juga sebenarnya kurang baik Bapak Ibu untuk dilakukan kepada murid kita, karena tidak membuat murid menjadi bertanggung jawab. Oke, bagusnya Bapak Ibu itu berada pada posisi manajer. Kenapa? Karena di sini ada suara tulus ya yang ingin merubah kelakuan murid kita untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Contohnya cerita si Andi ini. Nah, bagaimana perasaan ibu, bapak ya jika melakukan posisi ini? Pasti merasa senang dong dapat membantu muridnya. Dan posisi ini juga ya, bagaimana perasaan muridnya jika diperlakukan seperti ini. Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melibatkan apa sanksi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Siapa yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Peraturan kelas deh, kalau nggak keyakinan peraturan kelas. Pasti Bapak Ibu guru membuat peraturan di dalam kelasnya. Nah, kita sekarang coba rubah ya Bapak Ibu ya. Setiap tindakan atau pelaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu menciptakan dan mensepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya, penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut
kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oke, ya menurut dosen ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Oke, kita lihat ya. Nah, coba kita perhatikan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara? Nah, berarti kan untuk apa tujuannya? Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita harus selalu memakai masker dan cuci tangan? Untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Oke, kita buat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau kegiatan curah pendapat. Curhat ya, curhat. Jadi kita curhat, pengen bagaimana sih kelasnya? Nah, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita buat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif ya, Bapak Ibu ya. Merupakan juga pernyataan yang universal. Contohnya apa? Contohnya apa, Bapak Ibu? Kalimat-kalimat yang positif, misal jangan datang terlambat. Nah, kalimat positifnya bagaimana, Bapak Ibu? Kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Oke. Kemudian apa lagi? Jangan membuang sampah di dalam kelas. Berarti untuk keyakinan kelasnya kita bentuk ke dalam kalimat positif menjadi menjaga kebersihan, betul ya. Jadi hindari kata jangan karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk positif. Tidak mengganggu temannya pada saat belajar. Berarti apa, Bapak Ibu? Konsentrasi atau fokus. Nah, kemudian ada lagi tidak mencontek pekerjaan orang lain atau tidak mencontek pekerjaan temannya. Berarti apa? Jujur. Nah, dari beberapa keyakinan kelas tadi, kalimat-kalimat positif tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh tadi ya, datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa datang tepat waktu itu? Datang tepat waktu apa? Kasih kok? Disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya tadi ya. Nah, nilai kebajikannya apa ya? Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Kemudian konsentrasi atau fokus. Berarti nilai kebajikannya adalah apa? Nilai kebajikannya apa? Fokus. Kemudian yang selanjutnya tadi jujur ya. Nilai kebajikannya adalah jujur. Jadi dari kesepakatan tersebut pasti berkira, Bu, jangan buang sampah sembarangan. Oke, kita catat, Bu. Ibu, jangan datang terlambat
dari peraturan-peraturan yang mereka buat, kita satukan dulu. Kemudian kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Oke. Di sini ada pertanyaan tematik ya Bapak Ibu ya. Jika temannya mengadakan pesta ulang tahun secara tidak sengaja, Anda sebagai orang dewasa ya menyendul gelas sehingga gelas tersebut pecah. Nah, tapi apakah Anda akan membiarkan dia untuk membayar gelas yang dipecahkan? Anda yang sebagai punya hajat, Anda yang punya hajat, teman Anda memecahkan gelas. Nah, apakah Anda membiarkan teman Anda yang memecahkan gelas itu untuk membayar untuk membayar gelas tersebut? Mengganti rugi tersebut? Tidak. Kenapa? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi kebiasaannya selama ini tadi sama ya. Kebiasaannya apa? Bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Karena tadi tidak usah diganti, berarti secara tidak langsung kita memaafkan. Padahal ya, ini akan cenderung kepada harga diri mereka. Jadi mereka ini tidak memperbaiki harga dirinya. Nah, kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanannya, gitu. Oke. Jadi Anda akan bilang udah nggak apa-apa, padahal itu merupakan harga diri mereka, harga diri dia yang sedang dipertaruhkan Bapak Ibu. Jadi menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, kita cari win-win solutionnya atau solusi terbaiknya bagaimana? Dengan menggunakan apa nih? Nah, seorang guru kita kaitkan ya. Contoh tadi kelas yang pecah ini kita kaitkan ke dalam kelas. Nah, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, Anda menunjuk kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Atau Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Nah, yang mana yang biasanya Bapak Ibu gunakan? Akan mengkritik dan mendiamkan murid tersebut, jadi merasa terkucilkan. Nah, itu bukan solusi yang terbaik Bapak Ibu. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa jadi anak yang gagal ya. Oke, caranya nih. Cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut menggunakan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini menurut Webster ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif Bapak Ibu yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Awas ya Bapak Ibu ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan
restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah bagaimana melakukannya? Ya, cara melakukan segitiga restitusi ini adalah ada prosesnya Bapak Ibu. Proses ini meliputi 3 tahapan, ya, dan berhubungan dengan teori kontrol yang tadi kita bahas. Oke. Langkah pada segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, pada teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Ya, jadi murid kita melakukan kesalahan pun memiliki alasan. Jadi kita jangan dulu ngejas ya. Oke, yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi. Nah, teori kontrolnya ini adalah kita semua memiliki motivasi internal. Oke, nah seperti ini gambarannya ya. Seperti ini gambaran segitiga restitusi. Ini juga bisa digunakan kepada anak kita di rumah, ya Bapak Ibu. Bukan hanya kepada murid kita di sekolah. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, biasanya kita akan melakukan percakapan. Nah, kemudian kita menanyakan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menenangkan, menstabilkan identitas itu menenangkan anak tersebut, Bapak Ibu. Murid tersebut ketika melakukan salah, dia akan gemeter dulu dong. Nah, sebelum kita tanya, kita stabilkan dulu identitasnya dia. Ya, kita stabilkan dulu emosinya. Sudah, bukan kamu saja kok yang berbuat seperti ini. Setiap orang juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, ketika tersebut sudah tenang, kita stabilkan identitasnya, maka kita naik ke yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya yang salah seperti apa? Contohnya, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Nah kan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Apa sih alasannya? Jadi kita jangan langsung ngejar, kamu tuh bandel ya. Itu jadi penyelesaian tidak menggunakan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan, berhubungan kembali dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi dikaitkan dengan masalah yang dilanggar oleh murid tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, nah tuh Bapak Ibu. Oke. Pada tahap menstabilkan identitas, nah seperti ini ya tadi ya. Kita ini membuat anak menjadi proaktif. Maka kita harus meyakinkannya dengan mengatakan kalimat-kalimat yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu ini tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya, kadang kita tertarik mencari dulu pelakunya siapa sih. Nah, jadi jangan dulu Bapak Ibu, ya, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, jadi dengan begitu anak akan merasa nyaman terlebih dahulu. Oke, kemudian pada tahapan validasi tindakan yang salah, di sini baru Bapak Ibu menanyakan, padahal kamu ini bisa melakukan yang lebih baik loh dari ini. Nah, kan gitu-gitulah pokoknya. Jadi menanyakan masalahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, yang menanyakan keyakinan seperti tadi. Dari kesalahan itu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, ya. Apakah yang kita percaya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, nilai apa yang sudah dilanggar? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Boleh kita ini ya, siapa yang mau ini buat segitiga restitusi? Boleh
Yang melawan kesalahan ya, boleh Pak. Oke. Nah, ya, iya boleh Kak. Oke, sekarang boleh yang jadi gurunya Ibu Vika boleh. Ayo, mangga. Ya boleh Ibu Vika sebagai gurunya dan Pak Ciko sebagai muridnya. Kita lihat penanaman segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah yang dilakukan oleh Pak Ciko. Bapak berdiri dulu, duaan sama Anto dan Dino. Berantem dulu sama siapa? Kan berantem dulu boleh? Sampai 3:12. Ya. Si Dinonya siapa nih? Si Antonya siapa nih? Yuk berantem yuk. Bukan yuk. Berantemnya karena apa? Ya, berantem copot nih kancingnya. Oke. Lalu itu. Baca. Baca aku ya. Oke. Ayo Bu Suti ya. Bu Suti Bu Pikanya langsung menilai gimana yuk. Pokoknya Oh iya, Ibu Suti balik bertanya, dulu. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah tidak bersedia untuk kesalahan yang kita jelaskan sebelumnya dulu Bu, sebelumnya. Oke. Slide sebelumnya. Ya ini. Iya. Ya. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Dino pun menjadi emosi dan masalah fisik dan dibiarkan dengan kasar. Sampai tidak kancing yang terlepas. Pada saat itu, Lupiket langsung melerainya dan membawa mereka ke langsung. Oke, jadi Dino siapa? Jadi Dino. Siapa ya Dinonya nih? Ini Dino dengan Anto. Oke. Berarti yang bajunya copot kancingnya siapa nih? Anto. Ini copot ya ceritanya ya. Habis ini sama Dino. Oke. Mana namanya jadi jagoan awal? Oke. Dino, Anto, ada apa? Berantem. Kamu kenapa? Dia ngejek orang tua saya, Bu. Ya. Nah, kenapa ini kancing baju Anto copot, Dino? Saya tarik, Bu. Kamu tarik? Iya, tarik, Bu. Benar, Bu. Nah, Dino, sudah sekarang Dino ikut ibu dulu ke sini. Ya, Pak Mawani, Pak, ya, Pak. Itu. Dino, apa yang kamu lakukan terhadap Anto? Menarik bajunya sampai lepas, Bu. Kamu kenapa bisa menarik baju Anto? Saya emosi, Bu. Emosi gara-gara apa? Gara-gara adu mulut di lapangan, Bu. Suaranya rada kencang. Lanjut beta gitu, benar. Emosi gara-gara apa? Gara-gara kalah main Dadu. basket, Bu. Oh, basket. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke Dino. Dino masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Iya, Bu. Masih ingat, Bu. Apa Apa keyakinan coba? kelasnya? Oh, tidak berantem, Bu. Tidak berantem. Iya. Coba kamu ingat kembali keyakinan kelas tersebut termasuk nilai kebajikan apa? Menghargai orang lain, Bu. Ya. Sekarang tindakan Dino terhadap apa yang tadi Dino lakukan. Menurut Dino, apakah sudah baik hal tersebut? Tidak baik, Bu. Lalu apa yang bakal kamu lakukan? Meminta maaf, Bu, sama aku, Bu. Apa cukup dengan meminta maaf doang? Ganti. Ganti baju. Kamu pasti ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya, yaitu saling menghargai. Nah, tindakan yang tadi dilakukan Dino itu termasuk tindakan yang apa? Yang tercela, Bu. Yang tercela. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya? Tidak, Bu. Tidak. Kalau melanggar keyakinan kelas, lalu apa perbuatan yang akan kamu lakukan di kemudian hari? Memperbaiki, Bu.
Nggak tahu wakil aku ya. Cipika-cipiki dong. Dino, hal tersebut adalah tindakan yang tidak baik. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik Dino. Kamu apalagi sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Nah, dari keyakinan kelasnya juga masih ingat kan? Keyakinan kelas yang telah dibuatnya itu apa Dino? Menghargai Saling menghargai orang lain. Sedangkan yang dilakukan ini itu sudah bertentangan dengan keyakinan kelas. Sekarang ibu mau tanya, kemudian apa nih yang bakal Dino lakukan nanti ke depannya? Apa bakal seperti ini terus? tidak Bu. Kamu bagaimana? Perbaiki Bu, lalu tidak mengulangi salah lagi. Baik, ibu akan pegang ya omongan Dino ini akan ibu pegang nih. Kalau di kemudian hari Dino melakukan kesalahan lagi, Dino akan bagaimana nih? Kalau di kemudian hari Dino melakukan kesalahan lagi, melakukan tindakan seperti ini lagi, apa yang bakal Dino lakukan? Meminta maaf Bu. Berarti meminta maaf lagi, mengulanginya lagi. Oh enggak akan mengulanginya lagi. Saya janji gak akan mengulanginya lagi Bu. Baik, tidak sekarang Dino bisa bersalaman dengan Anton dan kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Siap Bu. Sudah Bu, boleh ya Bu. Oh terima kasih. Iya. Terima kasih tepuk tangan dong yang sudah bermain peran. Masya Allah, baik sekali ya. Nah, Bapak Ibu, yang tadi dipraktekkan oleh Ibu Vika, Pak Ciko dan Bapak Kurniawan, itu adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Ya, di mana pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi analisis kasusnya ya, nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah kebebasan untuk mandiri menyelesaikan masalah yang telah diperbuat olehnya. Kemudian posisi kontrol yang telah diperhatikan oleh ibu kepala sekolah di sini adalah manajer, dan tahap restitusinya sudah ya tadi ya, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Ya, alhamdulillah sudah sampai ke tahapan yang terakhir ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipraktekkan dan menjadi sebuah kebiasaan baik di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.